Yo cuy, balik lagi sama gua nih dengan pembahasan yang kalian tunggu-tunggu, tapi sepi yang nonton. Aduh. Tapi gak apa cuy, aman aja. Lu orang pada semangat buat ngeramein komentar, gua juga ikutan seneng saat bacain komentar kalian. Ada yang ngasih saran, ada yang lagi lanjutannya, sampai ada yang rebutan komen pertama. Jadi langsung aja gitu, mari bahas part 6 dari manga yang berjudul Tatsumi ga Harasa no Aikara Wanigera Renai. Kemarin kita ditampilin Momo yang udah ada rasa gitu cuy sama si Mondo. Dan gak hanya itu, kini ia juga berusaha buat masakin makanan untuk si Mondo. Perubahannya gak hanya di situ aja cuy. Mondo juga ngerasa kalau Momo ekspresinya udah semakin lembut. Dulu yang kelihatan suram, sekarang sedikit ceria, serta melambangkan kebaikan dan ketenangan dari Momo sendiri. Namun dari itu semua, Mondo masih penasaran dengan beberapa ruang misterius yang seperti labirin di rumah ini cuy. Lalu Mondo ngejawab kalau dia juga nggak tahu tentang isi rumah ini, dikarenakan Momo juga baru pindah ke tempat ini cuy. Mondo terkejut dong. Oh, berarti kau juga terkurung di sini sepertiku. Kalau sepertimu kayaknya bukan seperti itu. Cuma kita selalu diawasi dan nggak bisa keluar dari tempat ini dengan sembarangan, kata si Momo cuy. Mondo, apakah kau berpikir kalau permainan ini di luar batas pikiran kita? Coba kau pikirkan kita di sini. Kita tidak diawasi penuh, cuma kita nggak bisa keluar dengan bebas. Sepertinya siksaan ini ada tujuannya tersendiri. Lalu Mondo bertanya, apa maksudnya ada seseorang yang sengaja menyiksa kita di sini? Kalau emang ada, siapakah orangnya? Momo awalnya terdiam cuy. Cuma ia bilang kalau dalang di balik semua ini adalah ibu kami. Mondo terkejut. Kenapa bisa seperti itu? Di sini Momo ngejelasin cuy kalau ibunya sering menginginkan sesuatu dengan segera dan orang yang mudah bosan dengan sesuatu. Tapi anehnya saat permainan ini dimulai, Aoi jadi aneh dan bisa dilihat kalau saudarinya yang lain gak tertarik banget untuk mengikuti permainan ini dengan tujuan menang. Mungkin jika kau Mondo bisa meyakinkan ibuku, maka ini akan berakhir. Walaupun aku tahu tidak semudah itu. Dan aku yakin ini pasti ada hubungannya dengan perubahan kakakku si Aoi. Oleh karena itulah aku ingin menjadi pasanganmu agar hubungan ini tetap utuh. Ya walaupun itu ada maksud lain sih. Di sini Mondo juga bilang, awalnya aku berpikir kalau ini adalah permainan bagi orang kaya. Tapi ternyata ini adalah gangguan dari masing-masing keluarga. Oleh karena itu aku masih terkurung. Soalnya ini semua gak ada hubungannya dengan 5 saudari itu. Di sini agak sedikit mengerucut cuy kalau ini semua bukan ulah dari 5 saudari yandere ini, melainkan ulah dari ibu mereka. Cuma apakah benar gitu adanya? Soalnya jika ibu mereka memiliki gangguan, bisa aja saudari tersebut memiliki gangguan yang berbeda-beda setiap orangnya. Emang banyak yang kelihatannya nggak pasti di sini, dan juga kelihatannya Aoi semakin tidak terkendali. Dan ternyata emang bener, Aoi udah mulai gila karena ia nggak bisa bersama Mondo. Kini Midori yang sakit jadi targetnya. Saat masuk ke kamar Midori, Aoi bilang, jangan memaksakan bergerak jika kau masih mempedulikan dirimu. Kau bekerja terlalu banyak. Tenang aja, aku sudah menyiapkannya. Di sini emang kelihatan kejam banget cuy si Aoi. Kalian ingat scene Midori yang memakaikan pampers ke Mondo, dan kini itu terjadi kepada si Midori. Midori sedikit marah cuy, cuma Aoi juga kepikiran suatu hal yang lain, kalau dia juga harus membasuh tubuh dari Midori. Membasuh gak sekedar membasuh, kini sedikit gua skip karena Aoi membasuh seluruh tubuh dari Midori. Dan kata-kata Aoi, ini berjalan dengan baik, bukan? Setelah itu, Aoi pergi dan berpesan, jika kau gak bisa berpikir sesuatu tentang keadaan ini, maka jangan melakukan apapun. Di sini Midori bertanya, apakah kau mengancamku? Cuma karena kondisi yang lemah, ia terjatuh dari tempat tidurnya.
Di sini kita dikasih flashback dari Midori yang di sekolahnya banyak para cowok yang membicarakan Aoi karena sangat cantik dan juga Akane cuy yang bobanya besar banget. Padahal Midori berpakaian semodis ini, tapi tidak ada yang menyadarinya. Mereka hanya melihat si Aoi. Bahkan semua orang saat berbicara dengan Midori hanya bertanya tentang si Aoi. Dan itulah sebabnya cuy, Midori membenci laki-laki karena orang bodoh itu cuma bisa jatuh cinta sama si Aoi. Gak hanya para lelaki, ibuku juga membandingkanku dengan Aoi. Saat Midori bilang kalau dia itu lulus tes pun, ibunya cuma bilang kalau Aoi lah yang jadi nomor 1. Jadi dari situlah Midori mencoba merebut sesuatu milik Aoi cuy, agar dia tahu rasanya kehilangan dan rasa sakit yang ia rasakan selama ini. Namun setelah apa yang ia lakukan, apa yang ia perjuangkan, kenapa tidak ada satupun orang yang memandangku? Dan Midori kini menangis, tidak berdaya. Di sisi lain kita ditampilin Mondo dan Momo yang di sini Mondo akan membawa piring kotornya ke dapur. Karena ia mungkin masih ingat gitu cuy jalan ke sana, serta ia juga mau berterima kasih dengan Momo karena sudah menghidangkan makanan yang enak. Mendengar hal itu, Momo tersipu malu cuy dan memperbolehkan Mondo untuk membawanya. Ya, padahal di pikiran Mondo, ia berpikir kalau ia gak bisa mengandalkan Momo terus-menerus. Ia juga harus bisa cari cara keluar dari tempat ini sendiri. Namun karena gak fokus sama jalannya, ia malah bertabrakan dengan Akane cuy. Bukannya Mondo keluar dari masalah, malah dateng masalah lagi gitu, yang membuat Mondo berada di dapur bersama Akane. Enggak cuy, aman, ini cuma sampul dari chapternya. Gak ada darah-darah kok. Ternyata Akane walaupun kelihatan lebih tua, ia gak jago memasak cuy. Dengan memotong daging aja, ia gak bisa. Alhasil Mondo yang harus memotongnya dan Akane yang ditugaskan buat mencuci sayuran. Dengan obrolan singkatnya, Akane bertanya, "Kau santai sekali, gimana jika aku mengancammu dengan pisau? Nantinya apa yang akan kau lakukan?" Mondo dengan sedikit takut bilang kalau aku percaya kau gak akan melakukan hal itu. Di pikiran Mondo, Akane adalah cewek yang paling tenang dari saudari yang lainnya. Namun faktanya ia adalah yang paling berbahaya dikarenakan ia berani melukai dirinya sendiri dengan serius. Di tengah perbincangan, tiba-tiba Akane menanyakan tentang blog sosial media yang ia baca, yang ternyata itu adalah blog dari Mondo gitu. Emang isinya agak sos cuy. Yang isinya ia suka cewek berdada besar dan berambut panjang. Ya, Akane langsung tahu kan itu siapa. Kalau bukan si Aoi ya. Dan di sini disimpulin dari situlah cuy, para cewek yang dari ini sedikit tahu tentang Mondo. Namun karena malu ia dicocokkan dengan Aoi terus-menerus ya kan. Mondo mencoba bilang kalau deskripsi itu juga cocok dengan si Akane bukan. Yang sontak membuat Akane juga tersipu malu coy. Mondo terus menjahili Akane, cuma karena itu terlalu mengulur waktu, Mondo ingin segera menyelesaikan masakan supnya. Ia membawanya ke kompor walaupun Akane tiba-tiba panik saat kompor dinyalakan. Bener aja cuy, Akane gelagapan. Awalnya gue juga bingung cuy, apa yang terjadi dengan Akane. Ternyata dia ada trauma dengan api. Di sini gue nggak bisa nunjukin banyak karena ya lu tahu sendiri, ini dialognya Rusia. Cuma dari dialognya nunjukin kalau dia itu selalu mengucapkan kebakaran. Ia meminta bantuan dan ia memanggil-manggil ibunya. Karena itu semua, ia ada asumsi cuy kalau dia harus menerima hukuman dengan ia mencoba melukai dirinya sendiri. Dan yap, di sini kita dikasih tahu kalau Akane bener-bener trauma sama api. Apa pengalaman yang pernah ia alami di masa lalunya hingga ia jadi seperti itu. Itu semua gak mungkin jauh-jauh cuy dari sang ibu. Siapa sebenarnya ibu dari mereka? Apa yang telah ia lakukan dan apa tujuannya? Itu semua bener-bener jadi misteri cuy. Mulai dari Momo yang gak dapat perhatian, akhirnya ia meniru si Aoi. Midori yang selalu dibandingin dengan saudaranya yang lain, kini Akane ada trauma sama api.
Beberapa puzzle ditemukan, tinggal kita mencari puzzle-puzzle yang lain cuy sampai lengkap untuk menguak siapa ibu dari mereka ini. Dan ya, gimana cuy dengan part kali ini? Part ini emang sedikit khusus buat bahasin latar belakang dari beberapa saudari tersebut. Mungkin kalian ada cocokologi atau konspirasi lain gitu cuy. Kalian bisa komen di bawah biar sedikit lebih seru. Jadi ya mungkin makanya gue akhiri sampai di sini dulu cuy. Seperti biasa, jika kalian suka sama bahasan gue yang seperti ini, gue tunggu like-nya dan seperti biasa ramein di kolom komentar. Dan juga jangan lupa cek dulu cuy, kalian ini udah subscribe atau belum. Kalau belum subscribe tapi udah ngikutin pembahasan manga ini sampai part segini ya kan, wah parah sih. Jadi jangan lupa subscribe dulu cuy. So gue Ramstaku, thank you.